Oke, masuk lagi ke episode non-toko series. Dan kali ini kita akan mengulas film Bollywood. Tapi bukan sembarang film Bollywood, melainkan film dan juga series yang bergenre superhero. Ya, terlepas dari cara pandang penonton tentang film-film India yang dinilai punya segmentasi menengah ke bawah. Namun tentu saja tidak semuanya seperti itu. Karena tanpa kita sadari, mereka telah mencoba keluar dari zona nyaman untuk membuat film-film bertemakan superhero yang belakangan memang sangat digandrungi penonton. Dan tentu saja, ada banyak sekali film-film bergenre seperti itu di negara tersebut. Namun kita akan mempersempit listnya dengan hanya mengulas 7 saja. Paling tidak yang kami anggap paling menonjol di antara yang lainnya. Tapi tentu saja, kita hanya akan membahas original hero buatan India, bukan rip-off dari superhero mainstream seperti yang ada di film Daryadil yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan, jika kita temukan lagi, maka akan kita buat part keduanya. Dan diperingatkan bahwa video ini mungkin saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 superhero asal India versi Tokofax Indonesia. Shaktiman, ini mungkin adalah superhero paling kenamaan di India, di mana Shaktiman adalah serial televisi atau sinetron action yang disiarkan semenjak tahun 1997 hingga tahun 2005, yang telah menghasilkan ratusan episode selama masa tayangnya tersebut. Namun meskipun merupakan original buatan India, Shaktiman memiliki banyak sekali pendekatan cerita yang mirip dengan Superman, di mana merupakan makhluk super yang menyamar dan berbaur dengan manusia biasa, serta bekerja sebagai seorang jurnalis bertampang cupu di sebuah media cetak. Bedanya dengan Superman, bahwa Shaktiman bukanlah alien atau makhluk dari luar angkasa, melainkan seorang manusia yang dipilih oleh sebuah sekte religius dan dilatih serta diberi kekuatan supranatural melalui meditasi dan juga berbagai ritual suci, di mana tentu saja untuk mengakhiri aksi jahat dari pihak antagonis yang bernama Kali Yuga, yang telah menanamkan kebencian dan keserakahan pada umat manusia selama 6.000 tahun. Kedengarannya asik ya, namun layaknya sinetron superhero di negara berkembang lain, bahwa Shaktiman masih jauh dari kata sempurna, setidaknya jika dinilai dari segi penggarapan, seperti special effect, dan juga masih banyak lagi. Ya, kurang lebih seperti sinetron Indonesia pada era yang sama. Tapi jangan salah, sinetron Shaktiman justru tetap sukses di pasaran lokal India dengan rating yang sangat tinggi sehingga mampu bertahan dalam 8 tahun masa penayangan. Shiva Ka Insyaf. Walaupun kedengarannya seperti judul film azab atau religi, namun jangan salah sangka karena Shiva Ka Insyaf merupakan film superhero pada tahun 1985 yang dapat ditranslate judulnya menjadi keadilan Shiva, karena tokoh utama dalam film tersebut memiliki nama alter ego yang disebut Shiva atau Shiva yang diambil dari nama dewa Hindu, bercerita tentang seorang anak bernama Bola yang keluarganya dibunuh oleh pihak antagonis bernama Jagan, yang membuatnya kemudian diasuh oleh 3 orang yang sangat kuat, di mana Bola pada masa tersebut seakan dipersiapkan menjadi kesatria yang sangat kuat melalui berbagai latihan fisik yang luar biasa beratnya. Dan setelah dewasa, Bola berpindah ke kota dan menyamar menjadi pahlawan bertopeng bergaya Zoro untuk membalaskan dendamnya pada Jagan. Ia bahkan bekerja sebagai jurnalis yang nampaknya sekali lagi terinspirasi dari kisah Superman. Dan meskipun merupakan film action bertemakan superhero, Shiva Ka Insyaf tetap memiliki berbagai nyanyian dan koreografi ala film-film Bollywood kebanyakan lainnya. Ya, bagaimanapun juga, memang susah untuk melepaskan bagian tersebut dari film-film India. Namun meskipun sudah sangat jadul dan berpendapatan di bawah rata-rata film box office di India, Shiva Ka Insyaf merupakan film India pertama yang berformat 3D. Setidaknya itulah klaim yang mereka sendiri katakan. Chris, buat penggemar Hrithik Roshan dan juga Priyanka Chopra, mungkin ini adalah rekomendasi yang tepat buat kamu. Karena Chris merupakan film drama action superhero pada tahun 2006 yang paling sukses di kelas perfilman pahlawan super India. Dan buat kamu yang ingat dengan film berjudul Koi Mil Gaya, ingat kan? Film yang ada alien-aliennya gitu? Ya, ini adalah sequel resmi dari film yang dimaksud.
Kaget kan? Di mana film ini berkisah tentang anak dari tokoh utama di film Koi Mil Gaya yang masih diperankan oleh Hrithik Roshan, yang mewarisi kekuatan super dari sang ayah pada kisah sebelumnya, di mana Roshan yang kini berperan sebagai Krishna Mehra harus berurusan dengan seorang dedengkot dari sindikat kriminal yang bernama Dr. Siddhartha Arya setelah mengikuti gadis pujaan hatinya yang pindah ke Singapura. Jadi film ini juga berlatar di negara Singapura dalam hampir 60% screen time-nya. Dengan topeng hitam dan juga trench coat kulit ala The Matrix, film ini menjadi tren baru di kancah perfilman India pada saat itu, di mana sinematografinya sangat rapi, special effect yang lumayan bagus, dan ditunjang dengan cerita yang gak cheesy, membuat Chris memiliki sequel pada tahun 2013. Dan sama seperti film superhero Amerika ataupun tokusatsu Jepang, sebab film Chris juga menjual merchandise berupa topeng, action figure, dan juga video game untuk menunjang pemasukan serta mendukung promosi film tersebut. Tapi tetap saja, film ini punya koreografi tarian dan nyanyian di dalamnya, walaupun sama sekali tidak melukai kualitas dari film superhero India yang satu ini. Ra.One. Nah, kali ini adalah giliran dari sang legenda Shah Rukh Khan, karena pada tahun 2011 ada satu film superhero India bergaya cyberpunk dengan special effect yang menawan dan diakui sebagai terobosan baru di kancah perfilman Bollywood. Dengan anggaran senilai 500 miliar jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah, membuat Ra.One sebagai salah satu film superhero India termahal yang pernah dibuat. Itu termasuk anggaran untuk promosi serta produksi merchandise mainan dan juga video game. Karena film ini memang bertema video game, bercerita tentang Ra.One yang diperankan oleh Arju Rampal, seorang protagonis dari sebuah video game yang keluar dari dunia virtual menuju dunia nyata untuk mengejar Lucifer yang sebenarnya merupakan ID dari seorang pemain bernama Pratik, di mana Pratik kemudian mengembangkan atau membangkitkan program dari tokoh protagonis game bernama Jiwan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan setelah ayahnya dibunuh oleh Ra.One. Jadi meskipun berjudul Ra.One, tapi tokoh utama atau jagoannya di sini justru adalah Jiwan. Makanya mungkin agak terkesan sedikit membingungkan saat kamu pertama kali menonton film ini. Shah Rukh Khan pun menganggap bahwa film Ra.One adalah bagian dari impian masa kecilnya, di mana ia ingin sekali bermain sebagai tokoh superhero yang bisa terbang. Dan meskipun Ra.One punya sedikit kontroversi yang dianggap memplagiat film Tron Legacy, Terminator, Iron Man, dan juga Batman, namun semua tuduhan yang ada memang tidak terbukti di pengadilan dan tetap membuat Ra.One menjadi film terlaris ketiga di India pada tahun 2011. Muga Mudi. Judul film ini dapat diartikan sebagai topeng, karena memang berkisah tentang pahlawan super bertopeng yang memang biasa di ranah pahlawan super negara apapun. Muga Mudi sendiri ditayangkan secara teatrikal pada 31 Agustus 2012 dan mendapat kritikan yang campur aduk dari berbagai kritikus di negaranya. Bercerita tentang pria sarjana namun pengangguran yang bernama Anand, yang juga dijuluki sebagai Bruce Lee, di mana ia geram atas rangkaian perampokan yang terjadi di wilayahnya. Berbekal ilmu bela diri yang ia pelajari dari kawan-kawannya sesama pengangguran dan juga nasihat dari sang kakek, Anand kemudian memutuskan menjadi seorang superhero menggunakan kostum pinjaman. Tentu saja perjalanannya sebagai pahlawan memang tidak semudah yang ia pikirkan, karena ia harus berurusan dengan pihak kepolisian serta geng mafia kriminal yang harus dihadapi sendirian. Jadi film ini mengandung unsur komedi ringan yang cocok sebagai tayangan keluarga. Tentu saja Muga Mudi dibumbui dengan kisah percintaan sebagai salah satu motivasi bertarung bagi sang tokoh utama, dan tidak ketinggalan tarian dan nyanyian ala film Bollywood seperti biasa. Namun meskipun tidak setenar atau semahal film Ra.One yang tadi kita sebutkan, Muga Mudi tetap meraih kesuksesan secara komersil serta dirilis serentak secara internasional, yakni di Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan belahan dunia lain.
A Flying Jack. Dan bicara soal komedi, mungkin tidak lengkap tanpa harus menyertakan film yang berikut ini, di mana A Flying Jack merupakan film action komedi bergenre superhero yang dirilis pada tahun 2016, menceritakan kisah seorang pemuda bernama Aman Dillon yang mendapat kekuatan super dari pohon Dewa Suci, di mana awalnya Anan adalah seorang guru bela diri yang harus berurusan dengan pengusaha kaya raya yang ingin membangun sebuah jembatan, namun harus menggusur sebuah pohon keramat di tanah milik keluarga Dillon yang dipertahankan untuk tidak dijual meskipun telah ditawar dengan harga yang tinggi, membuatnya harus menghentikan praktek pembangunan licik dari pengusaha kaya tersebut, sampai akhirnya ia terkena efek dari sambaran petir yang ada di pohon suci yang dimaksud, membuatnya memiliki semacam kekuatan super yang ia gunakan kemudian sebagai cara untuk mempertahankan tanahnya dan membela kebenaran. Mungkin kedengarannya mirip dengan origin dari The Flash, tapi di film ini kisahnya dibuat dengan pendekatan yang lebih mistikal dan juga religius. Walaupun harus diakui bahwa A Flying Jet mendapatkan respons yang tidak begitu baik, mulai dari kritikan soal special effect-nya yang biasa-biasa saja, cerita yang terlalu klise, serta tone yang tidak konsisten antara komedi, drama, dan juga actionnya. Aduh, sekata-kata ya. Namun sebagian lainnya beranggapan bahwa film ini hanyalah sebuah entertaining movie, jadi dimaksudkan untuk hiburan saja tanpa perlu mengekspektasikan sesuatu yang lebih dari apa yang telah disajikan. Hero, ya. Dan yang terakhir adalah sebuah film action berbahasa Tamil yang ditayangkan pada tahun 2019. Ingat Shaktiman yang kita ulas pada segmen pertama tadi? Ya, film ini masih berhubungan dengan tokoh tersebut. Dalam artian, kisahnya menceritakan seorang pemuda penghayal yang bernama Shaktivel yang akrab disebut Sakti, di mana ia selalu bercita-cita untuk menjadi pahlawan super seperti Shaktiman, bahkan menganggap bahwa tokoh tersebut adalah nyata. Dan dalam perjalanannya, Sakti yang semakin dewasa justru bekerja sebagai pemalsu ijazah dan sertifikat bersama dengan salah seorang kawannya, di mana itu menjadi titik balik kisah percintaannya dengan seorang gadis, serta membawanya pada kisah konspirasi sistem pendidikan yang sangat jahat dan juga rumit. Singkat cerita, Sakti bersama dengan anak-anak berbakat dalam bidang sains dan elektronik kemudian mengembangkan gadget yang canggih untuk membuat Sakti menjadi seorang superhero layaknya Shaktiman yang bertarung melawan pria bernama Mahadev yang adalah ilmuwan genetika yang licik dan juga korup. Film ini syarat akan pesan moral tentang pendidikan, kejujuran, dan juga cita-cita, serta mendapatkan pujian atas kemampuan akting, sinematografi, serta tema ceritanya yang sangat unik. Namun sayangnya, film ini mendapat tuduhan sepihak dari seorang bernama Bosko Prabu yang menyatakan bahwa film ini telah menjiplak hasil karyanya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Madras mengeluarkan perintah sementara yang melarang film tersebut beredar di televisi serta platform streaming, sehingga film tersebut dihapus dari Amazon Prime Video. Kabar baiknya, larangan tersebut telah dicabut pada Mei 2020 setelah masalah tersebut teratasi. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.